Liburan sekolah hari ke-7 kita camping ke pantai Gunung Kidul. Seperti apa keseruannya? Simak terus ya videonya. Jangan lupa bantuan like dan subscribe-nya bagi yang belum subscribe. Terima kasih banyak. Ini kita startnya dari rumah ipar saya yang ada di Solo ya. Jaraknya sekitar 83 kilo, 2 jam 18 menit. Jadi kalau dari sini lebih deket ke Gunung Kidulnya. Semalam kita nginap, terus ini kita berangkat sekitar jam 2 karena tadi sempat main-main dulu sih anak-anak ke mall. Dan juga harus sholat Jumat dulu gitu ya. Jadi semoga nggak kesorean sih. Kalau di Google Map tadi prediksinya sampainya sekitar jam 5. Hehe, semoga nggak kesorean ya. Jadi anak-anak bisa main di pantai dulu. Kita melewati jalan pintas ya, bukan di jalan utama, jadi biar cepat sampai. Nah, di sepanjang perjalanan ini ada kanan kiri tuh ada kayak bukit gitu ya. Kita ngelewatin bukit, terus yang otomatis jalannya kayak belok-belok, naik turun gitu. Tapi jalannya sih halus, sudah aspal kayak gini ya. Cuma memang kecil, jadi kalau berpapasan dengan mobil lain, kendaraan lain, kita harus mingset-mingset atau salah satu harus ada yang ngalah ya, harus pelan-pelan. Hehe. Nah, ini banyak banget pohon-pohon ya, pohon jati kebanyakan sih, pohon jati, pohon pisang, pohon kayu sengon dan lain-lain ya. Jadi ini kayak kita melewati sebuah kebun atau hutan gitu. Ini kalau malam nggak ada penerangan sama sekali, nggak ada lampu jalan maksudnya ya. Nah, kita ngelewatin jalan kayak gini. Nah, nanti selang berapa kilo nanti ada rumah penduduk lagi, terus kejeda lagi dengan hutan atau kebun-kebun seperti ini lagi. Hehe. Sudah lebih dari 1 jam ya kita melakukan perjalanan, dan memang jalannya karena nikung-nikung, anak-anak ini memilih untuk tidur ya. Semua pada tidur dan suami saya nyetir sendiri, nggak ada temennya di depan. Hehe. Ini sebentar lagi kita sampai ya, sampai di posko. Jadi untuk pembayaran tiket tuh dilakukan di sini. Ini tiket yang bisa masuk ke pantai manapun, nggak perlu bayar lagi ya, kecuali untuk bayar kendaraan untuk parkir, atau kalau mau camping ya ada bayar tenda dan lain-lain. Tergantung kitanya mau kemana. Tapi kalau mau area di pantainya sudah nggak perlu bayar lagi, hanya bayar yang di sini aja. Lalu kita melanjutkan perjalanan lagi ya menuju ke pantai Ngerukutnya nih. Masih lumayan ya, 30 menit kurang lebih. Alhamdulillah ini kita sudah sampai ya di pantai Ngerumputnya yang kita mau tuju. Kita ini mau menuju ke parkiran dulu. Nah, kalau lurus lagi tuh ada pantai lagi katanya sih kayak gitu. Saya juga baru pertama kali ke sini. Untuk menuju ke pantai itu sekitar 200 meter ya. Kita harus jalan kaki dan nggak mungkin kita bawa barang-barang yang berat dengan ditenteng, maka kita menyewa ojek ya. Ini dibawa barang-barangnya dengan membawakan ojek, yang lain kita tenteng aja. Ini dia jalannya yang begitu curam dan kecil. Kita membawa barang-barang, saya dengan anak saya digondelin dengan anak saya dengan bawa tas dan lain-lain. Hehe. Lihat nih, sambil gendolin emak, padahal emak itu bawaannya udah banyak deh. Nih, gendolin emak, tas pun dah bawaan bundar banyak kok. Kita sudah sampai di pantai Rumputnya ya, seperti ini lokasinya. Ini dia lapangannya ya, yang mau buat camping. Kita mau standin tenda di situ, dan itu di depan sudah banyak tenda-tenda yang sudah terpasang ya. Itu biasanya untuk yang sewa-sewa ya. Jadi ini ada yang menyediakan penyewaan tenda ya seperti itu, tapi pasti juga sudah ada ininya juga, alasnya juga. Nah, ini anak-anak terlihat happy banget, pas banget kurang lebih jam 5 ya kita sampai. Ini suami mau mendirikan tenda dulu ya, dibantu dengan Pak D dan juga para ipar-ipar. Ini oke wong. Sebelah sini mainnya itu lagi pasang tenda. Lagi sini loh, Mas. Beli sana, beli. Berani nggak beli? Sementara para bapak-bapak ini sibuk memasang tenda, kita para emak-emak dan juga anak-anak jalan-jalan ya. Kalau adik saya dan ipar saya memilih untuk jalan-jalan di pantai, nah saya memilih untuk naik ke bukit ya. Jadi ada spot di atas kayak gitu, saya ajak anak saya satu untuk naik ke atas. Dan pemandangannya seperti ini.
Masya Allah, bagus sekali viewnya. Ini sore hari sekitar jam 5:15 ya. Sayang sekali nggak ada sunset ya, nggak terlihat matahari terbenamnya. Dan itu ada adik saya dan juga ipar saya dan anak-anak itu lagi main di pantai itu, yang pakai baju putih itu. Tuh lagi pada main di sana. Dan di ujung sana ada para bapak-bapak tadi tuh menyelesaikan pemasangan tenda tadi ya. Belum selesai rupanya. Dan ternyata yang ada di atas ini banyak juga yang sedang menikmatin view sore ya, view senja gitu kali ya. Tampak terlihat para aktivitas yang ada di bawah sana ya. Tuh, sebagian ada di bawah, ada juga yang anak-anak ABG gitu sedang di atas. Terus ada lagi tuh yang di ujung sebelah kanan tuh juga ada karang dan ada akses jalan menuju ke sana juga ya. Dan ini jalan untuk turun ya kalau kita mau turun. Nah di sini saya nggak begitu banyak foto ya karena saya sambil jagain Sani, sambil megangin Sani. Untuk ukuran pengamannya, untuk kayu pembatasnya ini menurut saya kurang aman buat anak-anak ya. Jadi agak besar antara jarak kayu dengan yang di bawahnya gitu. Jadi kita harus benar-benar ekstra jagain, nggak boleh lengah. Untuk yang bawa anak-anak harus ekstra penjagaan pokoknya. Dan ini sudah mulai gelap ya, anak saya mau minta makan lalu kita turun dulu langsung membeli makan karena dia nggak tahan lapar ya. Dan cepet banget waktunya, tadi karena masih agak terang ya, sekarang bener-bener sudah gelap gitu. Ini padahal belum maghrib kalau nggak salah deh. Tuh masih agak terang tapi udah kayak gelap gitu. Nah ini kayaknya jelang-jelang mau azan maghrib gitu. Nah ini anak saya makan ya. Dia bilang lapar tadi, dia udah kelaparan. Lapar dek. Selesai makan lalu kita menuju ke tenda lagi ya. Ini juga terlihat anak-anak juga sedang makan, tadi digorengin lauk oleh Bude sama Bule ya tentunya karena saya nggak ikut masak. Ini dia suasana di sekitar pantai ya. Ada beberapa tenda, ternyata rame juga ya yang ngecamp di sini. Ada yang nyewa, ada yang bawa tenda sendiri juga gitu. Nah ini masih terlihat anak-anak sedang makan. Lalu kita nyalain api unggun setelah makan. Jelas beda banget ya camping di pegunungan dan juga di pantai. Kalau di pegunungan itu siang, sore atau bahkan malam itu pasti udah terasa dingin gitu. Ada angin-angin, dingin, sejuk gitu. Dan nyalain api unggun juga enak gitu. Nah kalau di pantai ini gerah, panas, ungkep gitu. Jadi ya seru-seruan aja sih untuk api unggun ini. Kita sambil bakar ubi, pisang, singkong, dan juga pongge. Pongge itu adalah biji durian. Sebenarnya ini udah mulai gerimis ya, dan kita harus siap-siap untuk masukin barang-barang, takutnya akan beras hujan. Hehe. Terus itu untuk apa yang kita bakar tuh ubi udah mateng ya, sudah dimakan juga sama Bude. Dan ini terlihat Pak De sedang ngambil pongge. Pongge itu adalah biji durian yang dibakar, enak banget rasanya. Untuk malam hari saya nggak begitu banyak dokumentasi ya, karena handphone saya juga sudah lowbat, terus kondisi cuaca itu hujan enggak, dan gerah banget. Saya harus sibuk dengan anak-anak ya, ngurusin anak-anak gitu. Ya udah, sampai ketemu besok ya. Ini udah mulai kukut-kukut nih, masukin barang-barang. Akhirnya pagi juga kita buka tenda. Selamat pagi, good morning, Sugeng Enjing. Dari pantai ngerumput Gunung Kidul, Masya Allah ini pemandangannya. Banyak tenda-tenda di depan, terus ada ombak, ada pantai, terus ada bukit juga. Masya Allah, kalau pagi tuh udah seger rasanya ya. Sudah melewati malam-malam yang penuh dengan drama. Sedikit cerita tentang suasana tadi malam ya. Jadi itu kan hujan deras banget dan juga petir. Terus meskipun hujan deras itu suasananya tetap
panas, gerah, badan tuh terasa lengket semua. Nah kalau kita keluar dari tenda otomatis kan kita kehujanan, basah dong. Ya mau nggak mau kita kan ke dalam tenda. Akhirnya karena gerah kita semua lepas baju dan saya itu tugasnya ngipasin anak-anak. Itu pun mereka masih kebasahan. Belum lagi yang karena petir itu yang berkali-kali ya dor gitu ya, sempat serem juga. Ya Allah, semoga nggak ada petir lagi, semuanya aman dan cepet pagi itu harapan saya tuh pengen cepet-cepet pagi gitu. Dan semoga saudara-saudara yang lain, ipar saya dan ponakan-ponakan saya udah aman, amin ya Allah. Akhirnya datang pagi juga dan ini kita tuh lagi ngobrol pengalaman semalam ya. Ternyata sama apa yang kita alami dari tenda 1, 2 juga pada nggak bisa tidur semua, begadang semua, ngipasin anak-anak semua, ini para emak-emak, Masya Allah. Ini edisi masak sambil curhat tentang tadi malam, pengalaman yang tak terlupakan camping di pantai. Masya Allah, Bude sedang goreng pisang tuh. Mumpung anak saya masih tidur, jadi ini saya mau nanjak ya ke bukit atau karang yang agak lebih tinggi, tapi di sebelah kiri ini ada aksesnya gitu. Beda yang kemarin sore kan saya manjatnya yang sebelah kanan ya, cuma ada tanjakan gitu aja, nggak ada kayak jembatan seperti ini. Nah ini dia view dari atas sebelah kiri, Masya Allah, bagus banget. Itu terlihat sudah mulai banyak ya orang-orang sudah mulai main di pantai atau cari apa rumput laut dan lain-lain ya. Dan ini pemandangannya dari atas, itu tenda kita ada di sana tuh. Masya Allah, bagus sekali. Ternyata lokasi camping kita itu di antara bukit-bukit. Itu terlihat Bude dan Bule sedang masak ya. Ya Allah, nih karena anak saya terdengar sudah mulai menangis, jadi saya harus turun. Saya udah dapat kode suruh balik ke camp karena anak saya menangis. Terdengar dari atas suara tangisannya. Hehehe. Ini saya turun dulu ya, masih agak basah jadi agak-agak licin gitu si jembatannya ini. Ini Pak D dan Bude sedang makan, terus ada Afid, terus ada anak-anak juga sedang main voli ya. Seru banget, ini anak saya masih ngantuk tapi mau saya ajak main. Dan kita semua main pasir ya, mengajak Sani dari kemarin belum sempat kita main pasir seperti ini nih, dan dia terlihat seneng banget Saninya. Sedangkan kakak sibuk main dengan saudara-saudara yang lain ya, dengan yang lebih besar tentunya, yang seumuran gitu. Mereka asik main agak di sana, di ujung sana tuh ada kayak ombak-ombak kecil gitu. Nah kalau Sani ini masih perlu adaptasi ya, karena dia lebih suka ombak yang langsung. Maksudnya kalau ini kan ada karang-karang, nah dia kalau nginjek itu kayak masih takut-takut gitu kalau nginjek yang licin-licin gitu kan, ada kayak karang-karang sama rumput laut ya. Jadi dia main di pinggir-pinggir aja dulu bersama saya dan juga bersama ayahnya. Seru banget loh, dia sudah mulai tertarik dengan pantai, main dengan pasir. Dulu dia itu takut banget, maksudnya nginjak pasir aja dia nangis kayak gitu kan, pokoknya nggak takut gitu sama pasir.
Sani terlihat senang banget ya bisa main pasir. Terus yang saya suka di sini pasirnya itu tuh putih gitu loh. Jadi kelihatan bersih aja mainnya gitu enak gitu. Kan susah ya nemuin pantai yang kayak gini masih putih bersih gitu kan. Kalau pantai yang sebelumnya kita kunjungin itu memang pasirnya pasir hitam ya. Jadi kurang gimana gitu. Terus ini tuh masih jam sekitar 7.15-an ya. Si air itu belum mulai naik. Jadi masih bisa main di yang di ada rumput-rumput lautnya ini. Nah nanti sekitar jam 8 kata saudara saya, kata bude saya ini yang udah pernah ke sini, nanti lama-lama airnya akan pasang, akan mulai naik. Jadi kalau mau main ombak itu nanti gitu, kalau mau main sambil berenangnya itu. Ya sambil nunggu ombak naik kita seru-seruan aja bikin video ala-ala. Ini saya mengajak adik saya dan juga kakak ipar saya ya untuk ya bikin video-video alay gitulah untuk menghibur, untuk hiburan maksudnya. Sani, ombaknya datang Sani. Akhirnya yang ditunggu-tunggu airnya sudah mulai pasang ya, mulai naik. Jadi karang-karang yang tadi ada rumput laut tuh mulai ketutup sama air gitu. Nah ini nih airnya memang bening banget ya. Alhamdulillah anak-anak bisa bermain main air ya. Ini belum pasang banget jadi ombaknya masih pelan-pelan kayak gitu. Dan senangnya di pantai rumput ini ya, selain pasirnya putih, terus dari bibir pantai ke arah sana itu masih ada jeda gitu loh. Jadi kayak ada pengamannya, yaitu yang karang-karang yang rumput-rumput laut tadi gitu. Jadi nggak dari ombak bibir pantai nggak langsung yang ke yang tengah gitu ya. Saya susah ngejelasinnya. Yang jelas ini tuh lumayan aman untuk anak-anak kalau main air atau main ombak ya gitu. Semoga ya, amin insya Allah. Sani mulai terlihat happy banget ketika ombak datang gitu. Dia mulai hey kayak gitu menyambut si ombaknya itu. Terus air datang, terus airnya ngalir lagi ke sana. Dia sangat seneng banget. Jadi tahun lalu dia itu masih takut-takut dengan pasir, dengan ombak di laut gitu, masih takut ya. Waktu itu kita sempat ajak ke Lampung, dia belum berani, kayak gimana gitu, kayak takut-takut kalau ke pantai. Nah ini alhamdulillah dia langsung seneng, langsung enjoy ketika ada ombak ini. Yeay. Di beberapa hari sebelumnya ya kita juga ke pantai, tapi pantainya itu pasirnya hitam dan juga jarak dari bibir pantai ke dalam ke sananya, ke arah lautnya itu deket banget. Jadi serem juga, nggak bisa bermain seperti ini loh, maksudnya nggak bisa deket-deket main di pantai, main pasir seperti ini karena sangat bahaya ya kalau yang kemarin kita main gitu. Alhamdulillah di sini aman, dia happy dan enjoy banget. Ini sekaligus saya memperkenalkan kepada anak saya, menstimulasi ya bahwa untuk menginjak pasir itu nggak apa-apa, pasir itu aman. Terus stimulasi untuk kakinya juga, terus stimulasi koordinasi juga. Oh kalau air datang kayak gimana sih, kayak gitu. Pokoknya banyak banget manfaatnya kalau ke pantai mengajak anak spesial itu. Yeay, kita happy banget pokoknya. Oh dua nih bang. Memang ada plus minusnya ya kalau kita camping di gunung atau di pantai. Kalau di pantai memang tuh panas, gerah, lengket gitu. Tapi enaknya nilai plusnya adalah anak-anak bisa bermain gitu, bermain ombak, bermain pasir, bermain air gitu, mencari kerang atau ngambil-ngambil sesuatu di mana, di antara pantai ini gitu. Jadi tuh happy gitu kan, banyak banget permainannya. Nah sedangkan kalau di gunung itu memang dingin gitu, sejuk gitu, jadi tanpa kita mandi pun tuh ya enak gitu, adem gitu kan. Tapi ya itu permainannya paling terbatas aja. Kalau ada wahana permainan sih nggak apa-apa ya. Kalau kemarin tuh ada flying fox,
Terus kalau misal ada sungai-sungai gitu mungkin bisa explore sungainya, jalan-jalan ke sekitaran sungai gitu ya. Jadi memang ada plus minusnya ya kalau camping di gunung atau di pantai. Jadi dikembalikan kepada hobinya masing-masing aja deh, maunya kemana ya. Lagi datang lagi sini. Jalan. Senengnya anak bunda. Yeay. Terlihat semua sangat enjoy, menikmati banget pokoknya permainan ini ya. Sampai-sampai ini tuh udah sekitar jam 10 loh, mereka masih pada asik, nggak mau untuk mentas gitu, padahal kan udah panas ini, tapi ya mereka seneng aja. Jadi kita lihatnya juga seneng, anak-anak seneng gitu kan. Karena sudah mulai terik, jadi sekitar jam 11 kita mulai kukut ya. Kukutin tenda, kukutin barang-barang, karena yang lain juga sudah mulai pulang ya. Untuk yang campers yang lain tinggal kita aja nih. Lalu kita siap-siap dulu ya mau pulang. Ini beberapa sih foto-foto yang tadi kita ambil ya, beberapa dokumentasi. Tak lupa kita juga foto bersama dulu bersama adik, kakak, keponakan, ini dia Cis. Semoga tahun depan kita bisa kumpul lagi ya untuk liburan lagi. Amin amin ya robbal alamin. Ini saat perjalanan pulang, wajah-wajah capek semua tepar karena lapar semua. Nah, kita mampir dulu makan ya. Oh ya, harusnya pakai itu sih nanti. Ada semuanya. Sudah semua. Tadi apa? Barbecue sudah ya? Yang salad. Nunggu kuahnya. Ya. Apa kabarmu hari ini, Nak? Ini pakai sendok. Mantap. Setelah makan selesai, lalu kita sebentar ngambil barang-barang ke rumah Pak D, lalu melanjutkan perjalanan pulang ke rumah Karanganyar ya, tempat orang tua atau tempat adik saya tinggal. Dah, assalamualaikum. Sampai jumpa lagi. Ya. Demikian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.